Oke, baik, kita lanjutkan. Kita akan masuk ke anggaran produksi dengan metode fleksibel. Metode fleksibel ini adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang berubah terus dari bulan ke bulan. Akibatnya, volume persediaan dan volume produksi menjadi tidak stabil. Ya, perusahaan menetapkan volume produksi yang berubah terus dari bulan ke bulan. Akibatnya volume persediaan dan volume produksi menjadi tidak stabil. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan soal yang sama dari soal untuk metode persediaan stabil, kemudian metode produksi stabil. Itu sama dengan yang akan kita gunakan untuk metode fleksibel. Dari bulan Januari hingga Desember, ini adalah anggaran penjualannya. Kemudian persediaan awal di bulan Januari adalah 20.000 dan persediaan akhir di bulan Desember adalah 15.000. Ya. Kemudian anggaran produksi kita, artinya berjumlah yang akan diproduksi tahun depan adalah sebanyak 137.000. Ini dari 142.000 total penjualan, anggaran total penjualan ditambah dengan persediaan awal, ditambah dengan persediaan akhir, dikurangi dengan persediaan awal menjadi 137.000. Nah, di metode fleksibel ini, fleksibelnya tidak sembarangan, tapi mengikuti kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Nah, untuk ini perusahaan membuat kebijakan sebagai berikut, bahwa perubahan untuk persediaan itu ada di antara 8.000 hingga 20.000. Jumlah persediaan yang bisa ditetapkan adalah antara 8.000 hingga 20.000, ya. Jadi untuk jumlah persediaan awalnya antara 8.000 hingga 20.000. Oke, kita isi sekarang setiap kolom persediaan akhir, kebutuhan produk jadi, persediaan awal, dan jumlah produksi yang akan dibuat. Oke. Ini kita sudah dapat angkanya 14.000 untuk anggaran penjualan, kemudian persediaan akhir adalah 15.000, maka kebutuhan produk jadi ini adalah penjumlahan dari 14.000 anggaran penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Oke. Untuk persediaan awal ditentukan sama dengan persediaan akhir, misalnya seperti itu. Atau kita tentukan saja misalnya 15.000 ya, 15.000. Jadi kita tidak tentukan sama, tapi kita tentukannya 15.000. Kebetulan sama, gitu ya. 15.000 di persediaan awal bulan Desember. Persediaan awal bulan Desember ini akan menjadi persediaan akhir di bulan November. Jadi kita buat sama dengan seperti ini ya. Kemudian klik persediaan awal di bulan Desember, maka akan masuk angkanya, ya. Nah, di Excel ini manfaatnya Anda bisa membuat rumus dalam satu kolom yang sama pada satu kolom. Jadi kalau misalnya Anda ingin membuat satu rumus yang sama, di persediaan akhir ini adalah persediaan awal bulan berikutnya ya. Sama dengan persediaan awal bulan berikutnya, jadi seperti ini. Maka Anda bisa membuat rumus seperti tadi untuk setiap sel di kolom persediaan akhir. Anda tinggal drag ke bawah, jangan sampai ke bawah banget, jangan sampai bulan Desember ya. Oke, nah ini Anda akan mendapatkan rumus yang sama. Nah, ini yang akan Anda ubah ya. Ini saya kosongkan dulu, kecuali untuk persediaan awal di Januari ya. Ini tidak akan saya ganti. Ini akan saya bersihkan dulu. Ya. Oke, untuk kebutuhan produk jadi, tadi rumusnya adalah
persediaan anggaran penjualan ditambah dengan persediaan akhir ya. Ini Anda tadi mengerjakan yang paling bawah dulu, jadi kita bisa drag juga ke atas sehingga rumusnya sama. Ini ke atas sampai Januari. Ya. Nah, ini karena jumlahnya masih 0, jadi jumlahnya sama dengan anggaran penjualan 9.000 ya. Nah, ini yang Anda ubah sekarang kemudian sebentar. Ini untuk jumlah produk yang akan dibuat berapa? Jumlah produk yang akan dibuat itu rumusnya adalah kebutuhan produk jadi dikurangi dengan persediaan awal. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini ada 14.000. Anda bisa drag ke atas sampai dengan Januari. Oke, ini ya. Oke, baik. Jadi Anda buat ini jumlah produksi itu dari persediaan dari kebutuhan produk jadi dikurangi dengan persediaan awal ya. Anda akan mendapatkan rumusnya sehingga Anda drag ke atas sampai dengan Januari. Anda akan mendapatkan rumus yang sama. Nah, untuk untuk mengisi persediaan ini Anda mengubah-ubah persediaan awalnya ya. Karena persediaan awal inilah yang bisa diubah. Nah, kalau persediaan akhir tergantung dari persediaan awal ya. Misalnya di sini saya menentukan 15.000 untuk persediaan awal di bulan Desember. Nah, persediaan awal di bulan Desember ini akan menentukan persediaan akhir di bulan Novembernya sama. Ya. Demikian juga misalnya persediaan awal di bulan November itu saya tentukan misalnya di sini 17.000 misalnya ya. Nah, persediaan. Jadi dia langsung otomatis mengisi di sini 17.000. Demikian ya. Nah, ini harus jumlahnya 137.000. Jadi kalau misalnya Anda menentukan antara 8.000 sampai 20.000, coba kita acak aja ya, misalnya 11.000. Kemudian 5.000. Kemudian berapa lagi? 13.000 misalnya. Kemudian 12.000. Kemudian 10.000. Kemudian 9.000 ya. Kemudian 12.000. Kemudian ada berapa lagi? 5, 6 atau 10.500 misalnya. Oke, misalnya sini 11.000 misalnya ya. Oke. Nah, ini harusnya jumlahnya jadi 137.000. Kalau produksi ini adalah dari ini ya. Di kebutuhan produk jadi dikurangi dengan persediaan awal. Oke, namanya. Jadi dengan membuat rumus seperti ini, berapapun yang Anda isi di persediaan awal asalkan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jika Anda sudah mengisi rumus di kebutuhan produk jadi dan persediaan akhir juga di jumlah produksi, maka otomatis akan berubah. Ya, itu enaknya menggunakan Excel. Jadi ini nanti akan mengubah nilainya sehingga sama dengan 137.000 nilainya. Coba kita hitung dulu, benarkah 137.000 jumlahnya? Cek ya.
Ini dari sini sampai dengan oke. Sama ya, 137.000. Jadi nanti akan menyesuaikan. Baik, saya kira itu ya pertemuan kita hari ini untuk anggaran produksi, metode produksi stabil, metode persediaan stabil, dan metode fleksibel. Semoga Anda bisa memahami materi yang saya sampaikan. Ini ada satu materi tentang anggaran produksi dan anggaran biaya produksi. Ini materinya saya sudah sampaikan di pertemuan kita sebelumnya, dan saya kira ini tidak ada masalah ya, bisa Anda pahami dengan baik. Jadi saya tidak akan menjelaskan detailnya seperti apa. Jadi yang saya sampaikan adalah dari anggaran produksi untuk 3 metode, yaitu metode produksi stabil, metode persediaan stabil, dan metode fleksibel. Baik, saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak materi kita, semoga bisa memberikan pemahaman. Baik, saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.